Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Altaf dengan NIM 10619100. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi hipersensitivitas. Sejatinya, fungsi sistem kekebalan tubuh adalah untuk melindungi tubuh dari penyakit atau unsur-unsur yang berpotensi berbahaya untuk tubuh. Namun, ada juga kondisi di mana sistem kekebalan tubuh keliru atau bereaksi berlebihan sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan bagi tubuh. Kondisi ini disebut juga hipersensitivitas. Reaksi ini bisa merusak tubuh, membuat tidak nyaman, bahkan berakibat fatal. Hipersensitivitas meliputi alergi ringan, anafilaksis, dan penyakit autoimun. Saat hipersensitivitas terjadi, tubuh pertama akan terpapar unsur penyebab reaksi tersebut, atau yang biasa dikenal dengan istilah antigen. Setelah terjadi kontak antara tubuh dan antigen, sistem kekebalan tubuh kemudian bereaksi terhadap antigen tersebut, namun secara berlebihan. Kemudian, secara umum hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau bisa juga disebut dengan reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Reaksi ini melibatkan sejenis antibodi yang disebut imunoglobulin E. Senyawa imunoglobulin E tersebut akan melepaskan histamin yang kemudian bisa memicu reaksi alergi ringan hingga berat, seperti anafilaksis. Disebut reaksi hipersensitivitas cepat karena respon yang terjadi dari hipersensitivitas tipe ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar antigen. Beberapa reaksi yang timbul akan tergantung sistem organ mana yang terpengaruh. Beberapa gangguan yang termasuk hipersensitivitas tipe ini adalah: yang pertama adalah urtikaria atau biduran, yaitu ruam dan gatal pada kulit. Yang kedua adalah rinitis. Rinitis atau reaksi alergi pada saluran pernafasan ini menyebabkan bersin, hidung tersumbat atau berair, dan gatal. Yang ketiga adalah asma. Pada asma akan terjadi penyempitan saluran pernafasan, produksi lendir, dan peradangan saluran pernafasan sehingga mengakibatkan sesak nafas. Yang keempat adalah anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi yang berdampak pada seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Reaksi anafilaksis bisa meliputi kesulitan bernafas, tekanan darah menurun drastis atau shock, dan tenggorokan serta wajah membengkak sehingga dapat berakibat fatal. Jika terjadi, penderita perlu segera mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi hipersensitivitas tipe 2. Reaksi hipersensitivitas tipe 2 juga biasanya bisa disebut reaksi hipersensitivitas sitotoksik, di mana sel tubuh yang normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe ini adalah anemia hemolitik autoimun, penolakan transplantasi organ, dan penyakit Hashimoto. Kemudian kita lanjut ke reaksi hipersensitivitas tipe 3. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 yang juga disebut dengan penyakit kompleks imun, yaitu ketika antibodi dan antigen atau unsur penyebab produksi antibodi akan bergabung menjadi satu komponen dan beredar dalam darah atau jaringan tubuh. Kombinasi antara antibodi dan antigen inilah yang disebut kompleks imun. Kompleks imun kemudian memicu respon peradangan tubuh dan bisa terdeposit pada pembuluh darah di berbagai organ.
Jika tertanam pada ginjal, dapat menyebabkan glomerulonefritis atau peradangan ginjal. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 umumnya muncul 4-10 hari setelah tubuh terpajang antigen. Contoh penyakit yang terjadi karena reaksi hipersensitivitas tipe 3 antara lain adalah lupus dan rheumatoid arthritis. Kemudian kita lanjut ke tipe hipersensitivitas yang terakhir, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 4. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 disebut sebagai reaksi hipersensitivitas lambat karena reaksinya relatif lebih lama dibandingkan dengan reaksi hipersensitivitas tipe lain. Berbeda dengan tipe hipersensitivitas lainnya yang dimana antibodi berperan utama, dalam tipe ini sejenis sel darah putih atau yang disebut dengan sel T berperan dalam menyebabkan reaksi alergi dan gejala-gejala yang ada. Contoh hipersensitivitas tipe 4 adalah dermatitis kontak, erythema multiformis, dan berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Saya akan menaruh tabel di sebelah kanan saya agar lebih mudah untuk dipahami. Melihat banyak reaksi hipersensitivitas yang bisa terjadi, maka penanganan yang dibutuhkan pun tergantung pada jenis reaksi yang diderita. Penanganan pada asma tentu berbeda dengan penanganan pada biduran atau pada reaksi hipersensitivitas jenis yang lain. Untuk itu, konsultasi kepada dokter agar mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat. Jika diperlukan, dokter mungkin akan melakukan tes alergi untuk mengidentifikasi faktor pemicu reaksi hipersensitivitas Anda, sehingga dapat dihindari. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.